merupakan merek mobil yang sempat menghilang dari Indonesia. APM-nya merupakan merek yang dicintai para petrolhead. Mobil pertama yang diperkenalkan lagi di tanah air ini merupakan mobil yang banyak digemari. Ini adalah Subaru Forester. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, Subaru sempat menghilang karena APM-nya kena suatu masalah. Tidak akan kami jelaskan kenapa dulu APM-nya, karena bisa kepanjangan videonya. Untuk Anda yang mengerti dulu bagaimana, mohon ceritakan melalui komentar di bawah, agar orang-orang pada tahu. Sekarang Subaru sudah kembali dengan perusahaan APM yang berbeda. Sekarang dipegang oleh PT Plaza Auto Mega, yang merupakan bagian dari Plaza Auto Group, yang punya pengalaman lebih dari 20 tahun lebih di industri otomotif. Pasti Anda pernah dengar. Mudah-mudahan Subaru di Indonesia bisa selalu ada, karena banyak yang menyukai merek ini. Namun tidak semua orang, bahkan tidak semua orang tahu benar Subaru itu seperti apa. Subaru merupakan pabrikan mobil dari Jepang. 20% dari Subaru itu dimiliki oleh Toyota. Makanya bisa lahir yang namanya Toyota FT86 dan Subaru BRZ. Bahkan ada bagian dari drivetrain GR Yaris itu desain dari Subaru. Intinya Subaru banyak dicintai para petrolhead karena semua mobil produk Subaru bermesin 4 silinder boxer dan symmetrical all-wheel drive. Lengkapnya mengenai merek Subaru nanti kapan-kapan dibuatkan video khusus. Sekarang kita fokus dulu ke mobil pertama yang dijual di Indonesia. Subaru Forester, crossover yang berbentuk tanggung antara SUV dan wagon. Ya, seperti blasteran antara SUV dan wagon. Ini cocok untuk yang bingung mau beli SUV atau wagon. Sedikit sejarah tentang Subaru Forester. Pertama kali diperkenalkan di dunia adalah mobil konsep yang namanya Trega Konsep di Tokyo Motor Show 1995, yang akhirnya dijual untuk umat manusia tahun 1997. Ada beberapa pilihan mesin, 2000cc Naturally Aspirated, 2000cc Turbo, 2500cc SOHC, dan DOHC. Yes, semua mesinnya boxer. Gearboxnya ada 4-speed automatic dan 5-speed manual. Asik, ini ada manualnya. Generasi kedua diluncurkan tahun 2002 dan perubahannya sangat-sangat tidak terlihat. Heran. Ya, pasti ada improvement, tapi kenapa bentuknya begitu-gitu saja? Chevrolet ternyata tertarik dan di-rebrand jadi Chevrolet di India. Namanya Chevrolet Forester. Tapi yang luar biasa pada generasi kedua ini adalah ada versi STI-nya, Subaru Forester STI. Bermesinkan 2500cc boxer turbo, menghasilkan tenaga 261 horsepower dengan transmisi 6 speed manual. 0 ke 100 km per jam hanya 5 detikan saja. Kami suka turbo. Generasi ketiga dilahirkan Subaru tahun 2008. Nah, ini bentuknya lebih mengarah ke SUV. Kami suka bentuk generasi ketiga ini. Ada versi dieselnya juga, ini seru sekali. Mesin boxer diesel. Ya, masih ada yang mesin 2500cc turbo, tapi sudah tidak STI lagi. Sayang sekali. Generasi keempat muncul pada tahun 2013. Pada generasi ini, gearbox otomatis biasa sudah tidak ada, digantikan oleh CVT. Sedih. Mulai ada perakitan di luar Jepang untuk Forester yang ini, yaitu di Malaysia. Ya, Subaru memang sebagian besar produksinya itu masih di Jepang. Termasuk yang ini, generasi kelima, yang baru saja diperkenalkan di Indonesia pada saat video ini dipublish. Bentuknya mulai kembali ke konsep desain awal Subaru Forester. Bodi mendekati wagon, kacanya lebih besar-besar, roofnya tinggi. Dan tidak bisa dibilang ganteng. Tapi memang Forester dari dulu bukan dikenal karena gantengnya, tapi karena fungsinya, karena rasa berkendaranya, karena pengalaman berkendaranya. Drive into adventure, go anywhere, try anything. Ya, untuk bertualang. Tapi apakah bisa off-road? Nonton video ini sampai habis. Untuk sekarang, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, agar kami bahagia.
Subaru Forester memakai Subaru Global Platform, merupakan platform yang dipakai untuk berbagai mobil Subaru. Platform Subaru ini katanya kestabilannya bagus karena titik beratnya rendah, getarannya minim dan nyaman. Iya, katanya. Di Indonesia ada 2 tipe. Pertama tipe L dan tipe yang mahalnya yaitu SI Side. Dan yang di depan layar Anda sekarang ini adalah yang SI Side. Kenapa ada kata EyeSight? Karena ada Adaptive Cruise Control. Ini pakai adaptive cruise control, cuma di depan sini tidak ada radar sama sekali. Mata yang dipakai untuk adaptive cruise control ada di atas sana. Ini ada beberapa kamera biar mobilnya tidak nabrak mobil depan atau motor depan. Banyak fungsi-fungsi safety pada mobil ini. Dan Subaru tidak menyarankan untuk memakai kaca film depan karena akan mengganggu sistem ini. Tapi mereka juga sudah memakai kaca depan yang anti UV. Kok anti UV ya? Apa ya? Sudah seperti pakai kaca film yang tidak panas. Ini kaca depannya. Grillnya ini tetap ada brengosnya seperti generasi-generasi sebelumnya. Jadi Forester punya ciri khas di grill. Lampu depannya ini menarik, bisa nengok-nengok. Ini lampunya, ini bukan sekedar LED biasa. Ini kalau misalnya kita belok kanan, lampunya ikut belok kanan, kita belok kiri, lampunya ikut belok kiri. Jadi nggak nabrak tiang listrik kalau misalnya sedang belok. Ini ada jendolan, isinya washer, keren kalau pas buka, strot. Itu kalau kata si Mamang, apa namanya? Kecerutan. Ada fog lamp depan dan juga ada fog lamp belakang. Kamera itu ada di depan, di belakang, dan di sebelah kiri sini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat posisi sini. Banyak kita kalau nyetir di gang-gang sempit-sempit, atau nyetir off-road, atau lagi parkir, ini nih paling sering kena trotoar, tiang listrik tinggi, masuk got gitu ya, karena nggak kelihatan. Makanya kebanyakan truk-truk tuh ada spion kecil di sini, gitu ya. Fortuner kita juga ada spion kecil di sini, itu biar bawah sini kelihatan. Nah, ini kamera berguna. Bahannya pakai 225, tebal 55, diameter velg 18 inch. Nah, ini velgnya juga bagus ini. Remnya disc depan dan belakang, ya tentu saja. Dan ini pakai gini-gini biar lebih SUV, lebih gagah. Kita lihat di balik kap mesinnya, sudah pasti ini mesin H4. Ya, H itu maksudnya adalah boxer, 4 silinder, karena bentuknya H kalau dari atas. 2000 cc, tepatnya 1995 cc, naturally aspirated, DOHC 16 valve, dengan kode mesin FB20, menghasilkan tenaga 156 PS dengan torsi maksimal 196 Nm di RPM 4000, menyalurkan tenaganya ke 4 roda melalui belt box CVT. Ya, CVT di Subaru itu beltnya besi, namanya Lineartronic. Beltnya besi, gesper besi, bisa dipakai tawuran ini sama anak SMA. Jadi mesin boxer ini ada plus minusnya. Dia beratnya itu rendah ya, karena posisinya juga agak ke bawah dan mesinnya lebih melebar. Jadi padat di bawah sehingga center of gravity dari mobil rendah, sehingga mobilnya body rollnya lebih baik. Dan semua Subaru itu all wheel drive, symmetrical all wheel drive. Yang dimaksud symmetrical itu adalah persis sama depan belakang. Jadi ini mesin ke belakang, gearbox ini posisinya longitudinal, gearbox, kemudian baru ada yang ke depan dan ke belakang, symmetrical. Di luar sana ada yang bermesin 2500 cc juga, ada yang 1800 cc turbo, tapi itu hanya untuk market Jepang, JDM. Dan ada mesin yang disebut dengan e-boxer, yaitu hybrid. Torsinya lumayan, tapi tetap saja ini mobil naturally aspirated. Seberapa besar bodi yang mesti digerakkan? Mobil ini terlihat panjang. Panjangnya sebenarnya adalah 4625 mm dan wheelbase-nya 2670 mm. Ya, masih oke untuk kota metropolitan. Tapi ini kendaraan yang katanya bisa bertualang. Jadi tidak sekedar di kota metropolitan saja yang bisa digeluti, off-road juga. Ini punya approach angle 20 derajat, departure angle 24,6 derajat, dan breakover angle 19,6 derajat. Nah, yang paling penting untuk masyarakat Indonesia itu adalah ground clearance. Ini 220 mm. Ini kolongnya tuh rata. Jadi angin tuh bisa lewat dengan smooth. Ketutup semua. Cuma kalau mesinnya ada bocor oli, jatuhnya ke sini ya. Mesin zaman sekarang semuanya bawahnya ketutup. Kalau bocor oli nggak kelihatan.
Nah, bicara soal oli, ini maintenance-nya Boxer itu ada downside-nya, maintenance-nya itu agak-agak sulit bagian perbusian, bagian cylinder head. Ya, karena dia posisinya di bawah dan posisinya miring, ini nyopot busi aja susah. Ya. Untung sekarang sudah ada bengkelnya, bukan urusan kita gitu-gitu. Dapat panoramic roof tapi tidak panoramik amat. Sunroof, moonroof, plus lah ini. Shark fin antena dan roof rail. Ini roof railnya beneran kuat kokoh menempel ke struktur bodi. Untuk naiknya juga mudah, tinggal buka pintu belakang dan menginjak ini. Yang diinjak ini di balik plastiknya ada plat besi tebal. Pintu belakangnya nih, bukanya bisa sampai luas, lebar sekali bukanya. Ya, jadi masuknya bisa dari sini, nggak perlu dari belakang sana. Nah, itu bisa tuh, ya, bisa langsung masuk mobil, lurus dari sana. Terus ini bisa diinjak nih plat besi. Mudah sekali untuk akses ke atas ini. Nah, ini ada roof railnya yang menempel langsung ke sasis sehingga kuat pas untuk pasang roof box, ngikat apa gitu di atas ini bisa, asal aman, asal legal. Di atas ini ada sunroof semi panoramik. Kalau panoramik kan sampai belakang sini, nggak sampai belakang sekali, tapi udah cukup membuat kabinnya jadi terang. Shark fin. Nah, ini tutup tangkinya. Ada bahasa Arabnya. Ini bacaan apa nih? Kami yakin tidak ada hubungan dengan jimat. Setelah membuka tutup ini, yang boleh masuk hanya BBM yang RON 98. Kami suka turbo. Ini bukan iklan. Itu jangan taruh logo-logo. Heran yang edit. Bangga sekali dengan ini all-wheel drive. Subaru symmetrical all-wheel drive. Dan Subaru ini, semua Subaru yang nanti dijual di Indonesia itu semuanya made in Japan, ya, dirakit di Jepang. Ini spoilernya tuh jadi kayak topi itu loh nutupin. Bagus. Knalpotnya asli, ada knalpotnya. Kalau Anda berpikiran untuk nambah knalpot lagi, itu bisa lubangin sebelah sini. Ya, jadi kanan kiri. Ya. Bagasinya ini 500 liter luasnya. Dan masih bisa dilipat lagi, masih bisa lebih lega lagi. Ada penutupnya ini buat hemat udara AC di dalam. Ini bisa dicopot juga tentunya. Terus ada subwoofer di belakangnya, jadi audio pada mobil ini tuh Harman Kardon. Yang subwoofernya tuh ada di belakang. Kalau mau menggantung-gantung apapun di belakang sini tuh banyak gantungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Nggak tahu buat gantung apa di atas ini, mungkin barang belanjaan gitu. Kalau kita habis beli misalnya Louis Vuitton gitu ya, mau mamer gitu, kacanya bening, itu bisa gantung Louis Vuitton di sini. Dan ini juga ada gantungan lagi. Jadi ini fungsinya untuk gantung seperti lampu petromak. Untuk ngelipet jok belakang nggak perlu repot-repot ke sana karena sini ada tuh, secara elektrik dia ngebuka kuncian dan itu spring loaded. Jadi joknya akan tidur sendiri. Jadi lega sekali, ini lega sekali ya. Ini bisa jadi camper van. Flat floor. Di bawah sini ada tempat naro-naro. Di bawahnya lagi ada ban serep yang full size. Walaupun diameter velgnya 1 inch lebih kecil. Dongkrak-dongkrak segala macam ada di bawah sini. Kalau mau nge-charge handphone rahasia juga bisa di belakang sini. Ada 12 volt power outlet. Belakangnya ini lega. Bos-bos yang pakai supir masih cocok duduk di belakang sini. Ini di belakang posisi nyetir kami lega sekali. Ini legroomnya nih, wah, macam sedan mewah leganya. Kaki juga masih bisa masuk ke bawah walaupun setelan jok depan yang paling rendah. Headroomnya walaupun nggak terlalu lega tapi aman, masih jarak yang aman. Ada armrest juga nyaman, kanan kiri bisa tersantaikan sikut Anda. Kalau ini Anda merasa terlalu tegap, masih bisa direbahkan lagi begini. Ini lumayan ini. Ini bos-bos kalau pakai supir masih oke, masih bisa. Joknya pun bawahnya tinggi. Terus yang paling enak tuh adalah kacanya tuh, jendelanya tuh besar dan ada panoramic roof yang hampir sampai belakang. Jadi terang di belakang sini. Namun ini masih plastik keras. Walaupun ini udah kulit-kulit semua dan kulit yang menempel pada Subaru SI Sight ini
Napa leather ya. Oke. Kepraktisan, kantong pintu bisa naruh botol. Di belakang jok ada 2 lantai tempat naro-naro. Sini nggak tempat naruh apa-apa lagi. Ada 2 buah colokan USB biasa, bukan USB-C, sama ventilasi AC belakang yang bisa dibuka tutup. Oh iya, ini ada ISOFIX-nya juga nih. Kita pindah ke depan. Nah, kokpit dari Subaru Forester. Bentuk dashboardnya itu tidak bisa dibilang mewah dan modern, tapi bukan berarti murahan. Di depannya tidak seperti di belakang. Di belakang itu plastik keras, yang ini empuk. Empuk semua dengan jahit-jahitan asli ya. Yang pasti beda warna. Interiornya seperti canggih, banyak tombol-tombol, itu kami suka, dan banyak yang bisa dilihat. Instrumen cluster, ada layar kecil di sini, ada infotainment display. Dari semua yang ada di depan sini, kami paling suka dengan layar kecil di tengah atas dashboard. Suatu tampilan yang sangat berguna, apalagi kalau mode berkendara diganti off-road, maka tampilan berbeda. Sabar, jangan tutup videonya, nanti kami akan off-roadkan mobil ini. Kita kontak dulu. Kuncinya tuh seperti ini, keyless entry dengan start-stop engine button. Simpel aja nih kunci. Terlihat mewah sih. Ini kalau ditaruh di meja nggak terlalu eye-catching, tapi begitu ngeliat logonya, Subaru. Buka kunci itu yang ini, yang kunci ini. Ini buka bagasi, 3 tombol. Kenapa gelap ya? Oh, pasti lampunya nyala. Nah, terang kan? Ini kami suka. Ini banyak sekali informasi yang nongol dari layar kecil ini. Nih, halaman pertama itu adalah untuk urusan safety-safetyan. Blind spot monitornya nyala, terus ini anti nabrak, ini lane departure warning, dan auto high beam. Untuk memilih menu itu, pencet info di setir. Ya, ini ada informasi drivetrainnya, mengalirkan energinya ke roda-roda mana aja, seberapa besar, dan ini ada arah nose-nya si mobil, temperatur air, temperatur oli, pedal gas berapa persen diinjek. Ini urusan kehematan, jam dan tanggal. Nanti kami akan coba mobilnya, jangan khawatir. Layar head unitnya cukup besar dan berguna karena bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Layar entertainment, ini ada Apple CarPlay dan Android Auto, tapi masih pakai kabel, belum wireless. Untuk tipe yang tinggi ini dia dapat audio Harman Kardon pada mobil ini, kami sudah dengar. Oke lah, pas dengan harga mobilnya. Ada tombol fisiknya, jadi nggak perlu semua tergantung pada layar. Ada putar-putaran volume yang ada di posisi sebelah kanan, bukan di sebelah kiri, sesuai dengan mobil setir kanan, dan putar-putaran tuningnya sebelah kiri. AC-nya dual zone. Ini bukan hanya pemanas kaca belakang, tapi bisa pemanas spion juga. Shifter standar PRND M itu bisa manual mode, jadi walaupun ini gearbox CVT seperti biasa bisa diubah jadi seakan-akan 7 speed automatic. No, manual karena manual mode. Rem tangan jari dengan auto hold, AVH, auto vehicle hold. Ini ada tombol kamera, jadi kalau kita pencet kameranya berada di atas sana. Ini karena pintunya lagi kebuka tuh, lagi minyak miring tuh. Tuh, jadi ditutup jadi gitu. Kamera depan. Ini kamera samping kiri. Nah, ini ada puter-puteran setting. Jadi kalau mau off-road mobil ini bisa kita set, kalau puter kiri snow dirt ya, untuk salju atau di tanah. Nah, ke kanan D snow mud, deep snow atau mud, jadi di lumpur atau di salju yang dalam. Nah, ini dia mengatur torque vectoring antara ke sisi roda depan dan belakang, dan dia bisa membagi di mana traksi yang lebih dibutuhkan. Setirnya ini lapis kulit tuh. Sebelah kanan untuk urusan cruise control, ini adaptive cruise control ya, dan bisa nyetir sendiri juga. Ini ada driving mode, S itu sport, I itu intelligent. Nah, normal mode atau eco mode itu di I, intelligent. Sebelah kiri ada untuk urusan audio dan tombol info yang untuk mengubah layar kecil di situ. Ini nyetel yang ada di sini. Ya. Ada pedal shift-nya plus minus ya, buat CVT yang berpura-pura jadi manual. Nah, ini unik. Mobil Jepang tapi rasanya seperti mobil Eropa karena sennya dari sebelah kiri.
bukan di sebelah kanan. Ya, Subaru memang begitu. Seperti di GR Yaris. Sebelah kanan untuk urusan wiper ada autonya, sebelah kiri untuk urusan lampunya ada autonya, dan ada fog lamp depan dan belakang. Jadi belakang ada fog lamp juga. Ya, fog lamp belakang terpakai kalau misalnya hujan deras di tol. Jangan nyalain hazard, pasang fog lamp belakang. Ya. Instrumen cluster ini simple, biasa 2 dial dan 1 MID di tengah yang berwarna MID ini fungsinya banyak sekali. Ini sayang sekali belum full LCD ya, tapi kadang-kadang memang lebih suka ngeliat jarum gini, walaupun LCD juga nanti ujung-ujungnya jarum yang dilihat, tapi belum terlihat kuno. Ini seperti full option ya, banyak tombol-tombol ya, kami suka hanya ada 2 tombol kosong di sini. Ini untuk menerang gelapkan pencahayaan di kabin, ini untuk memori dari bukaan tailgate belakang. Nah ini kalau lampunya nggak mau ikut belok juga, pencet ini, dia akan nggak ikut belok juga. Bukan port tailgate belakang, apa namanya tailgate tadi? Buka bagasi, traction control off, dan blind spot. Nah fitur-fitur safety-nya tombolnya kebagi lagi sampai ke atas ini. Ini anti nabrak dan lane departure warning. Kenapa nggak 2 tombol ini taruh di tombol kosong di bawah sini ya? Di atas panoramic roof-nya bisa dibuka. Spion tengah belum auto day night ya, masih manual tapi bisa day night. Lampu kabinnya LED. Ini ada tempat kacamata. Sun visor-nya besar tuh, karena memang roof-nya ini agak tinggi, besar sekali. Ada vanity mirror, apa namanya, kaca dandan. Ini tentu bisa dibuka ke sini untuk matahari dari samping. Kalau masih kena matahari juga masih bisa diperpanjang. Ya, ini kayak napan buat motong buah. Ini buat naruh kartu juga bisa. Di pintu bisa naruh barang di sini, naruh di sini, naruh botol yang besar di sini. Di tengah ada tempat di sini dengan 2 buah colokan USB biasa, 1 buah 12 volt outlet, dan ada 1 colokan auxiliary in untuk audio. 2 buah cup holder, dan ini pembatasnya bisa dicopot sehingga tidak jadi cup holder lagi. Kami nggak tahu cara nyopotnya, tapi kayaknya nggak usah dicopot ya. Kita nyoba dicopot, bisa kan? Tuh, berubah fungsi, tidak jadi cup holder lagi. Ini ada tempat naruh juga, bisa naruh handphone, didudukin di sini. Ini tempat koin. Udah lama nggak ngeliat tempat koin. Ini tempat koin lagi. Ini tempat naruh sesuatu, handphone tinggal muat. Ini bisa dicopot, tempat-tempat lagi, ada 12 volt power outlet lagi. Lacinya lumayan agak biasa aja harganya. Sekarang posisi duduknya, posisi nyetirnya ini cukup enak. Electric seatnya tuh bisa naik turun depan dan belakang, tapi nggak ada lumbar supportnya. Terus ini penting, tilt dan teleskopik. Ini baru benar, bikin mobil ada teleskopiknya ya kan. Sebelah kiri adalah elektrik juga, bisa naik turun nggak ya, cobain. Lengkap juga, pergerakannya luar biasa. Jadi full juga sama seperti yang di kanan, kecuali lumbar support. Untuk sebelah kanan ada 2 buah memory seat, jadi ini satu untuk Anda dan istri Anda atau pacar Anda. Ini udah malam ya, kita bikin siang lagi dan kita tes mobilnya. Ganti warna tapi hitam. Akhirnya nyetir. Kami bisa mencoba rasanya. Namun sebenarnya kami sudah pernah nyetir Subaru Forester generasi yang ini waktu dulu, tapi bukan di Indonesia. Wah, nyetir Subaru Forester lagi. Terakhir tahun 2019 lalu di Australia, di Perth, kami nyewa mobil dan tahu-tahu dapat Subaru Forester. Wah, kami senang sekali dapat Forester waktu itu karena belum pernah nyoba. Dan sekarang ada di Indonesia. Aduh, dulu waktu di Perth itu yang kesan pertama itu langsung, ini cocok sekali dengan Australia, Outback gitu ya. Sennya di sebelah kiri ya, mobil Jepang yang punya lampu saklar sen sebelah kiri, bukan di kanan. Nah, ini akan berkali-kali nyalain wiper hari ini tanpa hujan. Nah, sebelah itu adalah Fortuner kami, dia pakai ban MT ya, berisik. Suara MT Fortuner itu nggak masuk ke dalam mobil. Ya berarti kekedapan Forester ini lumayan. Road noise-nya masih ada sedikit. Ini 40 km per jam di jalan beton yang biasanya pakai ban apapun berisik. Mungkin tidak terlalu kedap karena atas ini dibuka penutupnya. Oke, sekarang seberapa nyaman? Dan ini kami posisikan joknya itu hampir paling rendah, tapi kita masih punya posisi duduk itu yang lebih commanding, lebih tinggi. Dashboard itu terasa di bawah,
seperti naik mobil 90-an tuh kan rasanya enak, lebih tinggi rasanya, lebih commanding. Nah ini di Forester rasanya seperti itu, tinggi, enak, kelihatan, dan pandangan tuh rasanya lega gitu. Kacanya lega, pilar A-nya terasa kecil, kurus, kaca segitiga bermanfaat sekali, luar biasa. Enak, nyetirnya tuh ada rasa leganya, kacanya tuh gede-gede. Itu enak sekali buat dalam kota. Motor terlihat jelas. Klaksonnya tin. Ya, mobil Jepang kadang lebih cocok dengan tin daripada dengan ton. Kami suka naik mobil dimana orang lain belum ada yang nyetir di Indonesia ini. Subaru Forester facelift. Dia pakai blind spot monitoring itu, kedip-kedip ya. Terus nanti tuh lane departure warningnya ada, langsung kasih warning kalau misalnya kita mau nginjek garis tanpa sen. Kami heran, mobil zaman sekarang, setup suspensinya mirip-mirip. Kadang kami lebih suka mobil zaman dulu, yang lembut bantingan halusnya, macam Crown kami, seperti naik kapal. Tapi memang sekarang model suspensi naik kapal itu sudah tidak model lagi. Yang di jalan aspal yang tidak terlalu mulus ini, suspensinya nyaman, tapi ada sedikit rasa kerasnya. Tapi nggak tahu kenapa ya, mobil-mobil sekarang itu banyak di set suspensinya itu bantingan halusnya itu keras, agak kaku gitu. Bantingan yang besarnya lembut. Ya seperti ini karakter suspensinya. Coba biasanya suspensi seperti ini kalau untuk lari kencang itu enak. Nah ini tuh kan empuk kan. Kalau di gelombang yang besar, gelombang yang kecil terasa ada kerasnya. Cuma suspensi yang gelombang kecil keras itu bodinya lebih tidak mudah miring kalau misalnya kita begini. Oke, setirnya tidak terlalu direct ya, dia lebih ke arah nyaman. Feedbacknya masih sedikit ada. Oke, tenaganya kita gaskan. Ngapain ngetes tenaga di sini? Jalanan ramai sekali. Tahu-tahu ada mobil berhenti nih. Tahu-tahu ada mobil berhenti. Heran. Dia nurunin giginya seberapa cepat ini? Coba lagi. Oh. Cepat juga nurunin giginya CVT-nya. Coba dia kan torsi maksimalnya di 4000 rpm. Jadi memang terasa powernya di 4000 rpm. Di rpm bawahnya agak-agak slow. RPM atasnya di atas 4000 seru. Nah, ini kan bisa manual shifting. Sekarang gigi 4, turun gigi 3. Jadi CVT yang bisa dibelah 7. Itu seperti menipu diri sendiri ya. Sebenarnya bisa ngoper secara smooth, tapi kita memilih manual shifting. Gak apa-apa. Seninya, kenikmatan, keseruan nyetir manualnya tuh ada. Ya, ini mesinnya lebih senang di atas RPM 4000, lebih bertorsi, lebih ada rasanya. Sekarang kita coba eyesight-nya, yaitu adaptive cruise control. Udah dapat garisnya? Ya, udah dapat garis. Santai. No hands. Keep hands on steering wheel katanya, kita pegangin. Standar lah, lamanya minta. Tiba-tiba ngerem sendiri. Kaget dia, ada Fortuner pindah lajur. Salah lagi. Ngeremnya agak nggak terlalu halus ya. Dia karena nggak pakai radar, dia pakai kamera untuk ngeliatin traffic di depan biar nggak dia tabrak. Adaptive Cruise Control memang kalau tidak memakai radar itu tidak terlalu halus. Tapi kalau di tol biasanya mirip-mirip saja. Ya, pakai Adaptive Cruise Control sebaiknya di tol saja. Nah, di mana ini? Kita berada di Pagedangan. Kita akan tes Subaru Forester di tanah. Ya, apakah beneran bisa off-road Forester ini? Jangan tutup videonya, nonton sampai habis. Sekarang waktunya kita buktikan di medan off-road. Medan yang akan dilewati sebenarnya tidak untuk crossover macam Forester ini. Biasanya untuk SUV 4x4 yang leather frame. Tapi ya kita coba saja, apakah bisa Forester ini.
Nah, depan itu adalah Bung Fitra pakai Forester yang tipe L, yang lebih murah daripada yang ini. Nggak ada hill descent control, nggak ada. Di Outback, cocok sekali ini rasanya. Nah, ini suspensinya enak buat tanah-tanah begini, ya, terasa nyamannya. Oh iya, ini gambarnya kan bisa diganti. Nah, itu ke-offroadannya. Oke, kita ganti ini modenya jadi snow atau dirt. Snow atau dirt mode. Mobil belum launching udah kita kotor-kotorin tuh rasanya puasnya tuh lebih gitu. Dan ini bukan SUV, full SUV ya, dia tidak ada low gear-nya. Dan mungkin tidak butuh low gear juga karena ini tuh buat medan-medan seperti ini nih. Cocok sekali. Tanah, kubangan. Nah, ini mode di snow dirt ini dia bisa lebih ngebagi torque factoring-nya lebih pinter lagi agar ban yang mendapatkan traksi itu lebih diutamakan torsinya. Kayak gitulah. Tuh, lihat kan keren kan? Tingginya tuh dapat gitu, dari belakang tuh dapat gitu rasanya. Lama-lama dilihat keren juga. Miring. Ground clearance-nya dapat. Tuh, di depan kelihatan. Belakang suspensinya independen tuh kelihatan juga. Kan lebih nyaman di medan begini. Oh, ada hill descent control-nya tetap. Dia otomatis aktif karena ketemu turunan. Slip nih. Jadi ada ban yang slip. Ban kanan belakang kayaknya. Ban kiri depan. Oke. Ban kiri depan slip. Kemigas dikit, torque factoring-nya jalan ya bentar lagi nih. Ah, itu dia. Itu off-roading pinter. Ya, ini bukan off-roading yang seperti Fortuner itu, cuma bisa kok mobilnya. Sekarang kami mau naik tanjakan yang malas ditanjaki itu. Malas untuk mobil yang seperti ini. Kalau itu happy-happy aja sih Fortuner. Oke, sekarang overhang depan aman. Oke, kalau pelan-pelan apa yang terjadi? Apakah slip? Kena. Oke, naik. Slip. Mobilnya mundur. Tapi maju. Slip. Tapi maju. Kayak butuh sedikit momentum. Berapa derajat tadi itu ya? Licin sih masalahnya. Ntar, gimana kalau ini kita manualkan, oper 1. Sekarang kita oper ke deep snow mud. Berhasil juga. Oh, untung ada navigatorin di luar. Aduh, ini nih overhang nih. Ini overhang, kami kalau naik mobil yang bukan leather frame tinggi di sini nih suka mentok nih moncongnya. Ini ada kamera nih, enak nih. Resiko masuk got juga rendah. Dia nggak bagi torsi, rapih. Ini mobil belum launching ya. Kami nggak mau ngerusak ini. Iya, selip lagi. Ini, remnya main. Mobil belum launching. Kemungkinan mobil ini yang di launching gitu. Nanti dipamerin di depan masyarakat. Tahu-tahu bumper depannya udah bocel kan gara-gara kami. Dong, bagi traksinya bagi. Oke, ayo bagi traksinya. Hill descent control. Iya, hill descent control. Kekencekan hill descent control. Dengan pelan-pelan aja. Lucu ya. Gantung tapi lolos aja gitu. Ngeri-ngeri sedap. Bukan SUV leather frame tinggi gitu ya. Ini mobil buat semacam cross country begitu. Cuma bisa aja tuh lewat. Walaupun resiko bumper hancur sih. Cuma bisa.
Untung ada torque factoring ya, torque factoring pakai rem ABS sih. Memang nggak se-capable pakai yang model begitu, cuma bisa. Kayak ini bisa. Dari tadi pas tanjakan aja, auto hold itu nahannya tuh kuat sekali. Ketahan pakai auto hold tadi pas nanjak. Dan ini bannya HT loh. Bukan AT, bukan MT. Tuh MT beneran. Ini HT. Di Indonesia itu populer SUV itu karena suka ketemu banjir. Sekarang kita coba sedikit banjir untuk Subaru Forester. Jadi apabila Anda beli Subaru Forester dan hobi Anda adalah lewat jalan banjir, kita coba ya. Memang ini banjirnya nggak dalam, tapi lumayan lah, menghasilkan sedikit. Ini airnya lagi nggak dalam ini. Ini kayaknya udah titik terdalamnya. Ya ternyata cocok juga untuk banjir-banjir. Sayang sekali, ini bannya benar-benar untuk aspal, high speed pula. Andai pakai ban all terrain setidaknya, pasti bisa lebih baik. Dan approach angle-nya hanya 20 derajat gara-gara overhang depan yang lumayan panjang. Ini kalau dilihat-lihat spakbornya masih sangat lega. Bisa dipasang ban dengan diameter lebih besar. Lucu juga kalau pakai ban off-road. Kita kembali ke jalan aspal. Menyenangkan nyetirnya. Apalagi kalau melihat lekukan kap mesin dari sini. Membuat Anda sadar Anda pakai mobil yang spesial. Membuat Anda merasa gagah. Tapi masih memikirkan keluarga karena mobil ini. Trek Pagedangan itu memang nggak berat-berat amat gitu biasa. Cuma kalau mobil tuh habis keluar dari situ itu kesangarannya itu, kelakiannya itu lebih gitu rasanya. Ini Forester rasanya sekarang lebih laki. Lihat tuh, ban-bannya nyangkut, kerikil yang nyangkut di ban, tanah-tanah yang nyangkut di ban pada lepas semua sekarang. Letak, mengotori aspal. Yes. Yang penting bannya bersih. Kita kembali mode normal lagi, pencet. Laki. Tapi laki yang masih perkotaan gitu loh. Dia kadang-kadang bisa pakai jas dan dasi, kadang-kadang bisa pakai baju safari, baju untuk off-road. Baju untuk off-road apa ya? Salah lagi setnya. Setelah kami jalan balik baru sadar bahwa setirnya itu agak sedikit miring ke kanan. Sumbernya itu agak lebih ke kiri, jadi setirnya miring ke kanan gini seperti di Mercedes-Benz. Ada 8 pilihan warna dan ada 2 pilihan interior. Ya, tapi interior coklat hanya untuk yang warna hitam tipe SI Side. Bagaimana dengan harganya? Untuk tipe SI Side 659.500.000. Harganya sebenarnya oke juga. Tapi kalau uang Anda masih kurang, bisa juga memilih yang tipe L dengan harga 579.500.000. Apa saja yang hilang untuk tipe L? Ya, tentu saja tidak ada eyesight-nya. Jadi tanpa adaptive cruise control. Velgnya hanya 17 inch bukan 18. Aksesoris chrome dan silver tidak ada. Tidak ada sunroof juga. Tidak ada power tailgate juga. Sebentar, namanya bukan power tailgate sini. Dan joknya juga ada bagian fabriknya, tidak full kulit. Nanti setelah ada mobil tesnya, kami akan pinjam dan tes lebih lama agar bisa membuat video yang lebih lengkap. Overall, mengenai Subaru Forester, merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang mengerti Subaru, yang suka bertualang melewati jalanan rusak, jalanan tanah. Ini oke juga untuk daerah pertambangan. Dan tentu untuk Anda yang masih memikirkan keluarga. Selamat datang kembali Subaru di Indonesia. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim otomobil tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.